teman-teman, selamat datang di Balatin GBI Berkat Bagi Bangsa. Gimana kabarnya semua? Sehat-sehat kan? Senang sekali berjumpa dengan kalian. Dimanapun kalian berada, mari ambil waktu untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa matikan semua notifikasi dan singkirkan hal-hal yang mengganggu kita dalam beribadah. Mari kita hormati hadirat Tuhan dan ikutlah memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa untuk mencatat semua firman Tuhan yang telah disampaikan. Berikan persembahan dan share video ini kepada teman-teman kalian. Kalian punya waktu 1 menit untuk mempersiapkan itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Balatin GBI Berkat Bagi Bangsa. Apa kabar kalian hari ini? Saya percaya kalian pasti tetap sehat ya, tetap semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Senang sekali bisa berkumpul bersama kalian hari ini untuk kita sama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian kita, penyembahan kita mau naikkan semuanya untuk Tuhan. Mari sama-sama tutup matamu, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bersyukur atas hari ini Tuhan. Hari yang baru Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak Tuhan untuk Engkau. Kami mau nyanyikan pujian Tuhan, mau naikkan untuk Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak kami sembah. Engkau Allah kami yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita mau sama-sama bersorak untuk kebesaran Tuhan. Kita mau naikkan pujian untuk Tuhan. Sama-sama tepuk tangan ya. Oh, Kau batu karang kami yang teguh Tuhan. Mari sama-sama angkat tangan. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku yang menahan. Katakan penyelamat yang bangkit dan hidup, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Yesus Kau batu penjuru kami Tuhan. Kau Yesus batu penjuru dari bulan keselamatanku, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup.
perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus. Mari sama-sama katakan bersama. Bersorak, nyatakan Yesus, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat aku. Megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari sama-sama masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Mari bawa pujianmu, bawa penyembahan untuk Tuhan. Oh, oh, thank you Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Oh, oh, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, masuk hadirat, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan.
Sekali lagi sama-sama katakan Yesus, Yesus, ku serahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sambil angkat tanganmu katakan Yesus, Yesus,
Shalom adik-adik, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan di ibadatin pada hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur buat cinta-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu menuntun kami, membawa kami menjadi pribadi yang makin mengasihi Tuhan. Kami makin mengerti kehendak-Mu, kami makin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu situasi yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu new normal. Kalau kita mendengar istilah new normal, mungkin hari-hari ini begitu gencar kita dengarkan atau sering kita dengarkan. Betul bukan? Akan tetapi kalau kita mau menelisik kehidupan kita lebih jauh ke belakang, sebenarnya di dalam fase-fase kehidupan kita, masa-masa kehidupan kita, dari anak-anak sampai hari ini, kita menghadapi banyak new normal. Dari TK menjadi SD, dari SD menuju SMP, SMP, SMA, dan seterusnya. New normal, keadaan yang baru, itu akan selalu hadir dalam hidup kita. Entah itu kita rencanakan, ataupun tidak kita rencanakan. Pasti akan terjadi. Situasi yang paling dekat dengan new normal adalah keadaan hari-hari ini. Tidak ada yang pernah merencanakan terjadinya perubahan akibat dari pandemi COVID-19. Semua terjadi begitu cepat, perubahan terjadi begitu luar biasa, dan ini tidak hanya mengena kepada kita, tetapi kepada seluruh dunia. Kehidupan manusia menjadi berubah, yang dulu kemana-mana bebas, sekarang menjadi diatur, harus pakai masker, harus pakai ini, pakai itu, dan segalanya. Itu membuat hidup kita mungkin menjadi sedikit tidak nyaman. Beberapa usaha juga menjadi tutup, mal-mal menjadi sepi, banyak orang di PHK, sekolah juga menjadi tidak seperti biasanya, dan ini sungguh tidak mengenakan. Akan tetapi sebenarnya new normal ini juga terjadi dalam kehidupan manusia yang seringkali mungkin tidak kita sadari. Contohnya mungkin seperti saya, ketika saya merencanakan ini dan itu, setelah kuliah akan begini, kemudian masuk bekerja, begini begitu. Fakta yang terjadi justru banyak sekali yang berbeda di luar dari yang direncanakan. Akan tetapi bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan ini, karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Allah di dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk kita bisa berpikir, merencanakan yang terbaik. Kita tetap harus merencanakan, bukan berarti kita berjalan begitu saja, seenaknya, seolah-olah Tuhan akan mengaturnya untuk kita. No, bukan begitu. Kita harus merencanakan yang terbaik. Akan tetapi kita juga harus siap dengan segala perubahan yang akan terjadi. Sampai hari ini dalam pengalaman hidup saya, banyak sekali yang kadang-kadang rencana yang terjadi tidak sama seperti yang saya rencanakan. Tetapi yang menggembirakan adalah justru rencana itu adalah rencana yang terbaik dalam hidup saya. Nah, hari ini kita mau belajar suatu kisah dalam Perjanjian Lama yang akan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi new normal, ya khususnya dalam konteks perubahan karena COVID-19. Oke, yuk kita baca dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ini sebagai ayat pembuka. Adik-adik di rumah pasti sudah membuka Alkitabnya masing-masing. Jadi saya harap meskipun teman-teman di rumah, adik di rumah, tetap buka Alkitab, kita baca bersama-sama. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, bangsa Israel maksudnya, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Jadi Allah tidak menuntun mereka ke jalan negeri orang Filistin, walaupun jalan ini jalan paling dekat. Itu hanya beberapa hari, seandainya mereka melalui jalan itu, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, itu hanya beberapa hari. Tetapi anehnya, Allah justru membawa bangsa itu berputar melalui jalan lain. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal
apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Karena pada waktu itu bangsa Israel dari budak, mereka tidak punya kemampuan berperang sedikit pun, mendadak mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka harus berperang. Dapat dipastikan mereka akan mengalami kesulitan atau bisa jadi mengalami kekalahan yang sangat besar. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Mungkin setiap kita bisa berpikir, karena cerita di dalam Alkitab yang begitu banyak Allah melakukan pembelaan atas bangsa Israel ketika mereka berperang dengan banyak bangsa yang lain, kenapa pada waktu itu Allah tidak melakukan hal yang sama? Tetap dalam cerita pada waktu itu Allah punya suatu skenario yang berbeda. Karena Allah ingin mendewasakan bangsa Israel. Jadi Allah tidak mau mengintervensi seolah-olah Allah yang berperang mengalahkan orang Filistin supaya bangsa Israel mendapatkan jalan yang begitu mudah untuk mereka menuju tanah perjanjian. Bangsa Israel akan menjadi bangsa yang murahan mungkin, atau menjadi bangsa yang tidak tangguh, atau mungkin menjadi bangsa yang begitu lemah, yang tidak dewasa. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kok Allah menuntun bangsa Israel berputar melalui padang gurun? Yang pertama, kita bisa belajar, tadi sudah saya sebutkan, bangsa Israel pada waktu itu sangat kanak-kanak secara rohani. Mereka sudah begitu lama tidak bersentuhan dengan Allah atau mendengarkan firman Tuhan. Mereka menjadi budak di tanah Mesir, sehingga pengenalan mereka akan Tuhan sangat terbatas. Dan ini akan berbahaya dalam kehidupan mereka. Yang kedua, selama perbudakan di Mesir, bangsa Israel itu belum pernah melihat pekerjaan Tuhan secara nyata selain tulah, 10 tulah. Jadi yang dilihat oleh bangsa Israel tentang Allah, itu adalah Allah menghukum bangsa Mesir, supaya orang Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Yang ketiga, bangsa Israel itu tidak siap menghadapi kesulitan dan bahaya yang besar. Seperti tadi yang saya sebutkan, karena kalau mereka langsung berperang melawan orang Filistin, dapat dipastikan mereka akan kalah. Dan seketika mereka meninggalkan Allah yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga rencana Allah yang besar, rencana Allah yang luar biasa, tidak tergenapi atas bangsa Israel. Jadi meskipun di dalam kehidupan kita, gitu ya, kadang-kadang kita berpikir bahwa seharusnya jalannya adalah jalan yang terbaik. Tetapi kenapa seolah-olah kok Tuhan menuntun kita kepada satu jalan yang tampaknya begitu lama, sulit, bahkan tidak mengenakan. Tapi kita mau percaya dari kisah ini, ada satu rencana Allah yang besar. Allah menuntut ketaatan mutlak dari setiap kita. Kita hanya percaya bahwa setiap tuntunan Allah, setiap rencana Allah, itu yang terbaik. Memang tidak mudah. Saya tahu ini tidak mudah, tapi ini harus kita lakukan. Karena Tuhan ingin tidak hanya masalah kita selesai. Tuhan ingin hidup kita dewasa, mengenal Dia, mengerti rencananya, dan hidup di dalamnya. Oke, kita lanjut ya. Ada satu statement yang sangat bagus, ya. Sini saya bacakan. Kasih Allah yang dinyatakan di dalam rencananya seringkali tidak dapat kita selami. Betul kan? Tidak dapat kita selami. Rencana Allah begitu mendetil sehingga Dia tahu jalan mana yang harus kita lalui. Percaya saja, yang kita lakukan hanya percaya dan taat akan setiap tuntunannya. Mungkin adik-adik di rumah ketika mendengar kata-kata ini, waduh, ya semua tahu, tapi melakukannya tidak mudah. Tapi yuk kita mau belajar hari ini. Ternyata untuk melakukan seperti yang saya katakan tadi, itu bukanlah suatu hal yang terlalu sulit. Oke? Yuk kita mau lanjut lagi. Di dalam perjalanan bangsa Israel, ya, ternyata tidak seindah yang mungkin dipikirkan bangsa Israel ketika pertama kali mereka mungkin mendapatkan cerita dari Musa. Kan Musa menghilang sekian tahun, puluh tahun, tiba-tiba kembali menjanjikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibawa dari tanah Mesir kepada tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang begitu indah ini dan itu. Tetapi fakta yang terjadi, perjalanan mereka begitu sulit,
boro-boro mereka menuju tanah perjanjian, belum sampai ke tanah perjanjian mereka berhadapan dengan lautan, dan di belakang mereka ada tentara Mesir yang siap membunuh mereka. Ketika menghadapi itu, Allah dengan caranya yang luar biasa membelah lautan dan mereka bisa melewati ribuan tentara Mesir yang mengejar mereka. Akan tetapi karena begitu kesaksian Allah yang luar biasa yang dinyatakan atas bangsa Israel masih saja belum mengenal Tuhan. Pemberontakan yang pertama, yuk kita mau baca di Keluaran 14 ayat 10 sampai 12. Mereka ngomong begini sama Tuhan. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir? Ini bangsa yang keterlaluan menurut saya. Sudah ditolong, sedemikian rupa masih ngomong begitu. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Padahal baru saja beberapa hari Allah sudah menyatakan kuasanya dengan membelah lautan. Dengan begitu mudahnya mereka kehilangan kepercayaan mereka akan pemeliharaan Allah yang luar biasa. Ini pemberontakan yang pertama. Saya tidak bisa menjelaskan terlalu detail adik-adik, tapi adik-adik bisa membaca bagian ayat-ayat ini yang saya sampaikan menit-menit ke depan, supaya kita bisa mengerti bagaimana pemberontakan bangsa Israel begitu luar biasa kepada Allah, tetapi cinta Allah yang luar biasa terus dinyatakan atas bangsa ini. Pemberontakan yang kedua, mereka tiba-tiba minum, tapi airnya pahit. Ngomel-ngomel lagi, bersungut-sungut lagi. Sampai akhirnya Tuhan nyuruh Musa untuk melempar kayu, dan akhirnya air minum itu menjadi air minum yang manis. Jadi itu mungkin sirup pertama bagi orang Israel, gitu ya, made in heaven, gitu ya. Jadi itu sirup buatan Tuhan, jadi air yang pahit dirubah menjadi manis karena dilempar kayu. Itu pemberontakan bangsa Israel yang kedua. Yang ketiga, kemudian mereka kelaparan. Dikatakan di Keluaran 16 ayat 2 sampai 3, mereka ngomong, kami ini bisa makan ini dan enak kenyang di Mesir. Tapi sekarang faktanya apa? Di padang gurun nggak ada makanan. Mereka ngomel-ngomel lagi. Akhirnya Tuhan mengirimkan mana, sehingga mereka bisa makan pada waktu itu. Ini pemberontakan yang ketiga. Jadi orang Israel ngomel-ngomel terus. Saya nggak tahu teman-teman di rumah ini gimana ketika menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini. Ketika mungkin kau menghadapi sekolah yang baru, mungkin orang tuamu yang nentuin, bukan pilihanmu. Kau menghadapi teman-teman yang mungkin tidak menyenangkan, atau mungkin orang-orang rumah tiba-tiba kehadiran orang baru, mungkin ada adik yang baru dilahirkan, membuat hidupmu menjadi tidak teralihkan. Mungkin protes ini dan itu. Jangan-jangan hidup kita kayak bangsa Israel. Yuk kita baca lagi ya. Yang keempat, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Tadi karena makanan, sekarang karena kehausan. Di tempat itu, mungkin teman-teman pernah mendengar kisah ini, dinamakan Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar, jadi mereka tengkar, ribut sendiri. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kami atau tidak? Ini bayangkan, tiang awan dan tiang api itu ada pada waktu dengan mereka. Jadi Allah itu sudah ada di tengah-tengah mereka, masih saja mereka menanyakan apakah ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Begitu luar biasa menyakiti hati Tuhan. Terus yang kelima, ini pemberontakan yang luar biasa. Pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai, sekian waktu lamanya, mereka menjadi galau. Kenapa Musa nggak turun-turun? Jangan-jangan Musa sudah mati di sana. Mereka berpikir begitu. Akhirnya mereka nyuruh Harun dalam hal ini mengkoordinasi untuk membentuk atau membuat patung lembu emas. Dan mereka menyembahnya. Seketika tiba-tiba Musa turun, melihat itu marah. Karena bangsa Israel yang seharusnya menunggu dengan sabar akan perintah Tuhan, tetapi mereka justru menyembah berhala. Luar biasa pemberontakan bangsa Israel. Dan banyak pemberontakan-pemberontakan lainnya yang mungkin kalau saya sebutkan satu persatu akan memakan waktu cukup lama. Tetapi ini fakta yang terjadi ketika bangsa Israel menghadapi suatu perubahan baru dalam hidup mereka.
Apa yang mereka lakukan? Mereka cenderung untuk bersungut-sungut, ngomel, tidak bersyukur. Jadi melihat selalu keburukan dalam setiap perjalanan mereka. Mereka tidak bisa melihat kasih Allah yang terus dinyatakan dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Ketika mereka kehausan, Tuhan memberi air. Ketika mereka bertemu dengan air yang pahit, ketika mereka minum air yang pahit, Tuhan menjadikan air itu menjadi manis. Tetapi kita mau belajar di dalam kehidupan ini. Saya nggak tahu apa yang dihadapi oleh teman-teman, adik-adik di rumah, tapi satu hal yang kita harus taruh dalam hati kita, pikiran kita, bahwa Allah itu sungguh baik. Kalau Allah tidak baik atas hidup kita, sudah sejak dulu kita akan dihukum oleh Allah, kita akan dibunuh oleh Allah, kita akan diperlakukan dengan cara yang baik. Tapi sampai hari ini, kalau kita masih hidup, itu semata-mata hanya kasih Allah dalam hidup kita. Oke, kita belajar lagi. Dikatakan di Bilangan 14 ayat yang ke-18, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini penting. Ya, jadi Tuhan itu sabar dan kasih setianya berlimpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kita harus hati-hati. Seringkali kita melupakan bahwa Allah itu kasih, Allah itu baik. Tapi kita seringkali melupakan satu bagian dari pribadi Allah, yaitu Allah itu kudus dan adil. Tapi biarlah kita mau melihat Allah secara utuh, bahwa Allah itu kasih, dan Allah itu adil dan kudus. Artinya setiap perintah yang Dia keluarkan, itu harus kita taati. Bukan supaya Allah menjadi lebih hebat ketika kita taat, tapi untuk kebaikan kita. Semua untuk kebaikan kita. Kita mau simpulkan sekarang. Jadi ada 3 masalah utama yang dihadapi oleh manusia pada umumnya. Ya, jadi manusia pada umumnya. Jadi teman-teman di rumah, saya dan seluruh anggota gereja dan setiap manusia yang ada di muka bumi ini pada umumnya menghadapi 3 masalah ini. Jadi yang pertama, craving for physical need. Jadi kehausan atau keinginan akan kebutuhan fisik yang berlebihan. Seperti bangsa Israel tadi, haus, lapar, ini dan itu. Jadi berusaha memenuhi kebutuhan fisik. Bukan begitu ya, jadi banyak negara berperang, orang ribut, orang bertengkar, cuman gara-gara apa? Rebutan harta, rebutan kekayaan. Atau karena apa? Karena kelaparan, atau karena yang satu mendapat berkat lebih, yang lain kok tidak. Yang kedua, testing God, mencobai Tuhan. Berapa banyak dari kita seringkali meragukan, tidak percaya atas setiap apa yang ditulis dalam Alkitab. Seringkali kita bilang, masa sih dengan cara begini Allah akan memberkati kita? Masa sih? Kok bisa? Kok bisa? Apa iya? Seringkali kita melakukan itu. Padahal Allah sudah membuktikan lewat cerita-cerita di Alkitab bahwa setiap perkataannya itu ya dan amin. Dan itu untuk kebaikan kita. Yang ketiga, worshiping false God. Berapa banyak dari kita menaruh berhala di dalam hati kita, idol. Kita punya idola di dalam hati dan pikiran kita yang melebihi posisinya dibandingkan Allah di dalam hidup kita. Entah itu temanmu, orang tuamu, kekayaan yang mungkin kau miliki, benda-benda, atau apapun di dunia ini yang menggantikan posisi Allah, yang menaruhnya, yang engkau taruh lebih tinggi dibandingkan Allah. Tanpa kita sadari, seringkali itu terjadi dalam hidup kita. HP, musik, tontonan televisi, dan banyak hal lainnya. Betul bukan? Coba kita mau renungkan sejenak. Kira-kira dari 3 kesalahan utama yang dihadapi bangsa Israel tadi, kira-kira yang mana yang menjadi kelemahanmu yang paling utama? Kalau engkau tahu itu menjadi kelemahanmu yang paling utama, berhati-hatilah.
Yuk kita mau melihat sekarang bagaimana pendekatan yang lain. Kalau tadi kita mendengarkan tentang bangsa Israel, ada satu pribadi yang telah melewati setiap tantangan utama 3 yang tadi saya sebutkan dan mengalami kemenangan. Tidak ada kata lain. Nama pribadi itu adalah Yesus. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10 diceritakan pada waktu itu Yesus sudah berpuasa selama 40 hari. Coba bayangkan ya, teman-teman, bayangkan ini. Seandainya kita ya berpuasa 40 hari, kemudian ada adik kita, orang tua kita bersikap aneh-aneh di depan kita. Kira-kira apa yang kita lakukan? Saya kok berani menjamin sebagian besar dari kita akan apa? Marah-marah. Betul ya? Itu mungkin kita puasa cuma sekian jam. Allah pada itu Yesus sebagai pribadi 40 hari. Itu laparnya sudah tingkat dewa. Itu laparnya, waduh, lapar bingit. Itu kelemahan fisik yang luar biasa yang terjadi kepada Yesus. Nah, kok tiba-tiba yang namanya iblis ini kok pinter banget. Tahu pada waktu itu Allah sedang iblis berpikir Allah sedang dalam kondisi yang lemah. Tapi iblis lupa kalau dia itu Allah. Yesus memang 100% manusia. Tapi Yesus juga 100% Allah. Iblis lupa kalau Yesus itu Allah. Dicobai atas 3 masalah utama. Semua masih ingat ya? Jadi Yesus ditantang untuk mengubah apa? Batu menjadi anggur. Bukan ya. Batu menjadi Pizza Hut. Bukan juga. Batu menjadi roti. Karena Yesus lapar. Sama kan tadi? Orang Israel ribut terus, sungut-sungut. Cuman gara-gara makanan, minuman. Yesus menang. Yesus tidak tergoda. Yang kedua, mencobai. Disuruh dibawa Yesus disuruh untuk menjatuhkan diri dari bait Allah. Yesus juga menang. Tidak boleh mencobai Tuhan Allahmu. Yesus ditawarkan kekayaan. Seluruh dunia ditawarkan. Iblis lupa kalau Yesus pemilik dari kekayaan itu. Dikiranya Yesus tergoda. Sekali lagi, Yesus tidak tergoda. Yesus tetap menempatkan Allah Bapa sebagai prioritas utama dalam hidupnya. Kalau tadi kita bisa melihat gambaran Israel yang gagal dalam 3 masalah utama ini, Yesus sebagai gambaran Israel juga berhasil. Kita mau memilih teladan yang mana? Saya rindukan, saya harap kita memilih teladan Yesus. Di dalam menghadapi new normal, dalam beberapa waktu ini, atau mungkin dalam musim-musim kehidupan adik-adik di rumah, kau akan bertumbuh dewasa, kau mungkin akan menikah, kau punya pekerjaan, berhadapan dengan orang-orang baru. Yuk kita mau lihat teladan Yesus. Kiranya, jangan sampai kita berdebat, bertengkar hanya karena makanan, atau kita tidak percaya dengan tuntunan Allah, atau mungkin kita menaruh berhala dalam hati kita. Ada satu statement yang menarik juga yang saya mau bacakan untuk teman-teman adik-adik di rumah. Jadi ketidakpercayaan Israel itu melambangkan ketidakpercayaan kita. Kedegilan Israel melambangkan kedegilan kita. Kebodohan Israel melambangkan kebodohan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini itu akan memberi kita suatu gambaran. Bagaimana seharusnya hidup kita bersikap, bagaimana seharusnya kita meresponi setiap new normal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak hanya karena COVID-19 atau bisa jadi karena hal-hal lainnya di dalam hidupmu. Tapi kiranya teladan Yesus itu sungguh menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Saya tahu ini tidak mudah, oleh karena itu kita mau terus mengarahkan pandangan kita
kepada Yesus yang sudah berhasil melewati masalah utama tadi. Kalau kita memandang kepada yang lain, saya berani jamin kita akan menghadapi banyak kegagalan dalam hidup ini. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada pribadi Yesus, kau akan mengalami kemenangan. Dan hidupmu mengalami sukses yang sejati. Bukan sukses apa kata dunia, tapi sungguh Tuhan memandang hidupmu menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya rindu bagian ini menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menghadapi perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidup saya. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kalian sudah diberkati ya oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Mika hari ini. Bahwa setiap kita mau tidak mau harus siap dengan yang namanya perubahan. Entah perubahan itu menyenangkan atau tidak bagi kita, tetapi perubahan itu akan membawa kepada sesuatu yang lebih baik bagi hidup kita. Mari kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kembali kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan, kami siap masuk dalam perubahan yang ada. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang berubah ke arah yang jauh lebih baik. Kami berubah bukan hanya untuk diri kami sendiri Tuhan, tetapi juga untuk keluarga kami, untuk sesama kami, dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati Kak Mika yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati pekerjaannya, keluarganya, dan pelayanannya. Dan setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, kiranya firman Tuhan termeterai di dalam hidup setiap adik-adik remaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus memberkati setiap kalian. Damai sejahtera ilahi atas kalian. Dan apapun yang kalian kerjakan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan membuat berhasil. Apapun yang kalian cita-citakan, biarlah itu kalian raih bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala doa dan permohonan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.